Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Tentunya ini masih mengenai soal pemakzulan Mas Gibran. Semakin rame dan aksi demo sudah mulai ricuh ya. Tadi gue baca di Twitter, ini banyak banget aksi demo sudah turun ke jalan untuk meminta Mas Gibran dimakzulkan dari wakil presiden nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Muriono Aladin, Gibran dimakzulkan, Indonesia akan lebih baik. Nih sebelum gua putar videonya, gue pengen tanya dulu ke kalian nih guys ya. Kira-kira bener nggak kalau misalnya Mas Gibran dimakzulkan, Indonesia akan menjadi lebih baik? Silahkan komen di kolom komentar guys. Beliau juga setuju kalau Mas Gibran itu dimakzulkan nih guys ya. Kita dengerin dulu nih guys. Gibran dimakzulkan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Waduh, benar itu. Waduh. Bukan Mas Gibran aja nih guys ya. Ini satu keluarga nih guys ya. Mungkin Pak Jokowi ataupun dan lain-lainnya nih guys ya. Kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Pokoknya enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak takut. Jadi apa tadi Pak, satu keluarga harus? Karena takut. Oh, enggak. Kalau takut saya stop. Enggak. Karena kalian mancing saya. Tidak. Kami justru mendengarkan dengan seksama, Pak. Mancing bahaya kalau dipancing. Jadi satu keluarga harus dipenjara. Keluarga yang mana, Pak? Ya semua tahu lah, karena musuh bersama udah semakin jelas. Makin lama makin jelas. Makin lama Tuhan menunjukkan pada kita semua. Makin lama Tuhan. Ya, begitu kira-kira statement dari Purnawirawan TNI Muriono Aladin, yaitu mengatakan kalau Mas Gibran itu harus dimakzulkan dan kalau perlu itu satu keluarga ya harus dipenjarakan nih guys ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, pemakzulan Gibran jalan terus. Kenapa? Karena Prabowo mendiamkan, itu artinya setuju. Nah, ini dia guys ya. Kita tahu kemarin pemakzulan Mas Gibran kan dari Purnawirawan TNI banyak banget ya guys ya. Bahkan Pak Trisno setuju ya guys kalau pemakzulan Mas Gibran itu harus dilancarkan ya, harus dijalankan dan harus berlangsung nih guys ya. Dan ini semakin kesini semakin dalam nih, semakin berlangsung juga nih guys ya proses-proses untuk pemakzulan Mas Gibran. Ini kita dengarkan dulu dari Bung Ray Rangkuti nih guys ya. Tema kita ini. Pemakzulan Gibran jalan terus, kenapa? Kenapa gitu? Karena Pak Prabowo membiarkannya. Iya. Itu. Gimana sih? Karena Pak Prabowo membiarkannya. Kan surat ini diserahkan pertama kali ke Pak Prabowo. Oleh Pak Prabowo dinyatakan, ya silakan saja, tapi tepatnya diserahkan ke DPR. Kan gitu. Kalau sejak awal Pak Prabowo mengatakan mohon maaf, saya nggak berkenan tuh memakzulkan Gibran. Kan yang memakzulkan bukan Pak Prabowo, nggak ada kaitan dong ke Pak Prabowo. Iya, sejak awal Pak Prabowo memiliki opini untuk menyatakan saya menolak ikut-ikutan loh ya. Kalau Gibran itu harus dimakzulkan, berhenti menurut saya tuh. Iya. Kenyataannya enggak. Ya begitu kira-kira guys ya. Ini dari Bung Ray Rangkuti ini ya guys ya, menyatakan kalau kita lihat sendiri juga Pak Prabowo mendiamkan kalau proses pemakzulan Mas Gibran ini terus berjalan, terus berlangsung ya guys ya. Jadi kira-kira memang benar nih ya, Purnawirawan TNI dan beberapa elemen masyarakat setuju untuk pemakzulan Mas Gibran itu tetap berlangsung ya guys ya. Lanjut, konvoy memakzulkan Gibran dan adili Jokowi Jakarta 13 Juni 2025 ya. Demo pecat Tito Karnavian depan Kemendagri ya, Jumat juga tanggal 13 Juni. Semoga jadi pertimbangan buat Presiden Pak Prabowo nih guys ya. Ini kita lihat dulu nih guys. Depan Kemendagri nih ya guys ya. Konvoy naik motor. Ini elemen masyarakat tentunya. Ini orasi di depan Kemendagri itu gelar aksi pengembalian 4 pulau Aceh di Jakarta. Mahasiswa Aceh tuntut pencopotan Mendagri Tito. Ya, kita tahu 4 pulau Aceh sekarang sudah direbut
ya, sudah diambil. Gua nggak ngerti alasannya kenapa, tapi Sumatera Utara sudah mengambil alih 4 pulau yang kita tahu dari dulu adalah itu milik Aceh ya guys ya. Ini nggak tahu nih kenapa, apa maksudnya, kenapa 4 pulau tersebut disingkirkan dari Aceh dan sekarang diambil alih oleh Sumatera Utara nih guys ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya guys ya. Lanjut, kebongkar perkara putusan MK yang mengabulkan syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres sesungguhnya tak pernah disidangkan untuk pembuktian. Nah, ini kebongkar satu persatu nih ya guys ya. Didaftarkan dan langsung diputuskan. Bukan hanya cacat etika, tapi juga ada kebohongan dan penipuan. Nah, ini dia. Kita dengerin dulu nih guys ya. Pesan menohok Ferry Amsari untuk anak muda. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Dari daftar langsung putusan. Ini berarti tidak ada rapat, tidak ada sidang segala macam, tapi langsung didaftarkan dan diputuskan kalau kemarin Mas Gibran dinyatakan lulus dan layak untuk menjadi wakil presiden ataupun wapres ya kemarin ya guys ya. Makanya sekarang menjadi wakil presiden dan sekarang isunya juga lagi sedang berjalan untuk pemakzulan Mas Gibran menjadi wakil presiden nih guys. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Waduh. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Kelas ya guys ya. Ini banyak banget memang anak muda yang berprestasi ya. Banyak banget juga anak muda yang iri dan mempertanyakan kenapa Mas Gibran bisa-bisanya menjadi wakil presiden ya. Gua nggak tahu itu karena bantuan paman ataupun seorang ayah ya guys ya. Makanya sekarang banyak banget sampai detik ini pro kontra tetap ada di dalam politik kita, terutama membahas Mas Gibran dan ijazah Pak Jokowi. Ini guys ya, ini sampai kesini belum berhenti terus ya guys ya, soal pemakzulan Mas Gibran, soal ijazah gitu. Negara-negara lain sudah membahas teknologi segala macam, kita masih asik stuck di sini ya guys ya. Lanjut, licik agenda Jokowi sebetulnya adalah mengamankan dirinya tidak mau tersentuh hukum atas kesalahan yang dia perbuat selama 10 tahun. Semuanya harus berjalan lancar. Jokowi sedang bekerja untuk memuluskan Gibran di 2029, teman-teman. Ini kita dengerin dulu ya guys ya. Dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada 2. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk memuluskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja. Ya, begitu kesimpulannya guys ya. Pak Jokowi sedang bekerja untuk memuluskan Mas Gibran untuk maju di Pilpres 2029. Kita tunggu aja nanti prosesnya seperti apa ya. Apakah mungkin Mas Gibran bisa dimakzulkan atau Mas Gibran bakal maju di Pilpres 2029 nanti ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kita tunggu aja berita terkini soal pemakzulan Mas Gibran tentunya dan berita-berita lainnya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.